Hai rekan-rekan, kembali lagi dengan di channel kita ya. Hari ini di episode kedua kita kedatangan narasumber baru. Boleh deh kenalan namanya siapa, pengalamannya apa, narasumber backgroundnya gimana lah. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya background pendidikannya dulu di IT, rekayasa perangkat lunak. Sama ya, Sama. rekayasa perangkat lunak di IT dulu. Terus Sekarang masih bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan retail. perusahaan retail, supervisor, jabatan tinggi dong itu. Lumayan. Ya. Oke, terus selain sebelum itu supervisor pernah jadi apa lagi? Kebetulan untuk yang kerjaan sekarang cukup lama. Mulai dari benar-benar dari bawah dulu dari sales. Sales kalau orang bilang mah SPB, SPG gitu loh. SPB, SPG-an. Kalau SPG kan Sales Promotion Person SPG, Sales Promotion. Kalau SPG, PB, Sales Promotion Boy. Oh, ibarat cowoknya. Obat cowok, oke. Di perusahaan sekarang udah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Lumayan. Berarti meniti karir dari bawah sampai sekarang tuh 12 tahun. Bener-bener dari bawah. Nggak dari yang level terbawah sih. Ya level sales paling bawah lah. Karena kan masih ada office boy dan lain sebagainya. Oh iya. Sekarang di retail pernapas. Sebelumnya pernah setahun di retail machine. Iya. Berarti fashion bagian baju gitu ya. Ya, kalau di fashion bener-bener jadi orang tahunya kan SPB atau SPG sebenarnya, tapi sih di lapangan tuh banyak tingkatannya. Ada produk spesialis, ada kalau di perusahaan sekarang sales advisor, penasehat, ada pramuniaga, ada SPG, SPB, semuanya di level sales, tapi sebenarnya job desk-nya itu beda-beda. Oke. Berarti semuanya sama disebut sales sebetulnya. Sebenarnya tugas utamanya tetap menjual, cuman ada yang dibekali dengan product knowledge, ada yang memang hanya menjual tok saja seperti itu. Oke. Berarti nih dari tadi kan hampir 12 tahun ya. Itu di 12 tahun di fashion apa di perkakas nih? Yang di retail perkakas ya sekarang masih berarti. Dari mulai masuk perkakas langsung berarti. Retailnya memang retail perkakas, cuma di dalamnya dia ada sem-semnya lagi. Jadi saya memang benar-benar di bagian perkakasnya, yang benar-benar mesin bor lah, palu dan segala macam. Oh, tools berarti ya. Tools, betul. Oke. Kalau misalkan nih, itu kan tadi disebut sama-sama SPB atau SPG ya, bisa dibilang gitu ya. Umumnya. Nah, kalau di fashion kan berarti dia produk knowledge-nya kayak ya model baju gitu kan. Nah, kalau misalkan di perkakas, berarti produk knowledge-nya seputar perkakas aja berarti. Iya, karena sebenarnya pemahaman buyers atau pemahaman customer juga tentang perkakas belum terlalu itu ya. Masih kalau orang beli otomotif, mobil, motor, mungkin orang menggunakan dalam betul dari masalah perkakas. Banyak yang belum tahu, misalkan si bor tuh bisa buat apa aja sih, gerinda tuh buat apa aja. Makanya kita perlu buat advice. Oke, itu berarti ya sedikit pengenalan lah ya masalah pekerjaan di bidang perkakasnya. Pekerjaan di bidang sales tapi di perkakas ya. Oke. Terus kalau misalkan ini nih, kalau misalkan untuk orang-orang yang mau masuk nih ke dalam bidang sales, terutama ya sales, kira-kira skill apa aja sih yang harus dimiliki buat rekan-rekan yang sekiranya emang mau masuk ke dunia sales lah gitu? Banyak sih sebenarnya. Selain dari menjual juga ada sebenarnya nanti di perusahaan juga sudah dikasih training ya. Selalu dikasih training. Iya, sekarang apalagi dia bagus, istilahnya kayak kampus lah gitu. Jadi banyak pembelajaran tiap minggu selalu ada, dan nggak melalui product knowledge-nya, ada mengenai selling skill-nya, basic service-nya seperti apa. Tapi memang lebih bagus kalau dia punya skill menjual, atau seenggaknya dia punya percaya diri yang bagus lah. Jadi walaupun tidak terlalu menguasai product knowledge, tapi dia udah berani buat gitu. Berarti kalau untuk rekan-rekan yang mau masuk nih ya, terutama berarti harus bisa public speaking. Ya, public speaking itu jadi nilai plus lah ketika wawancara awal dengan HR tuh. Gitu ya. Karena kan mungkin mau nggak mau kalau misalkan sales itu biasanya ketemu customer ya, otomatis harus bisa ngobrol lah istilahnya. Beda dengan kayak di pabrik, kita berhubungannya kan memang benar-benar
face to face ya, orang face to face lagi, bukan dengan mesin gitu ya. Memang semuanya diatur di sana di perusahaan. Oh berarti kalau misalkan di pabrik ini kan biasanya lebih ditekankan teknik ya? Ya mungkin kecepatan tangan atau apa gitu ya, fokus ya gitu. Kalau di lapangan apalagi sales, kita harus lihat buying signalnya. Ciri-ciri customer tuh tertarik tuh apa sih, udah kelihatan buying signalnya, kita bisa masuk kemana, arahkan kemana dari kebutuhannya kayak. Nah Andri ini kalau untuk suka dukanya nih di bagian sales terutama di pekerjaan sekarang, apa sih sebetulnya suka dukanya? Dukanya dulu apa ya, mungkin waktu banyak ya keambilnya gitu, karena retail tuh ada slogannya retail is detail gitu, tidak benar-benar harus masuk ke celah-celah kecilnya. Jadi buat waktu memang banyak sekali habis di kantor atau tempat kerja kayak. Buat dukanya jadi ya bisa sih punya hobi kayak gitu, tapi mungkin hanya bisa ketika libur. Jadi yang aja waktu kerjanya panjang ya. Iya bisa dibilang seperti itu panjang. Dan kalau orang retail justru mereka nggak boleh libur di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu hari retail dunia. Ketika orang lain berbelanja, nah justru kita di sana buat tarik omset besar itu bisa di Sabtu dan Minggu. Berarti kalau libur nggak bisa Sabtu Minggu? Nggak boleh. Tanggal merah, Lebaran, Natal, justru orang-orang retail tuh nyarinya di sana, nyari uangnya di sana. Kalau gitu, kalau kayak gitu berarti kalau waktunya orang libur, bagian sales atau SPBSP nggak libur dong? Oh enggak, itu sebaliknya. Kita nanti akan liburannya di hari Senin. Jika orang mereka ke pacara gitu ya, baru kita ke Dufan liburan. Tapi kalau gitu enak dong. Kalau misalkan kalau kita nih ya libur Sabtu Minggu, otomatis pas kita mau ke tempat liburan ya rame kan. Kalau liburnya hari biasa, berarti sepi kan? Iya, biar lebih murah juga. Lebih murah ya, iya benar. Biasanya tiket-tiket tuh lebih murah lah. Selalu ada positifnya lah, spot positifnya. Nah, ini salah satu stigma di retail. Selalu kalau misalkan di SPB-SPG ya, persyaratan pekerjaan tuh biasanya ada yang namanya dicantumkan ya biasanya berpenampilan menarik. Nah, menurut Andri nih, berpenampilan menarik itu berarti harus ganteng, harus cantik atau gimana? Masa kan kalau misalkan berpenampilan menarik berarti orang yang kurang yang kurang menarik misalnya atau kurang percaya diri nggak bisa masuk dong, atau gimana sih? Oke. Berpenampilan menarik sebenarnya bukan cuma di retail, mungkin ya sekarang di tiap contoh lowongan pekerjaan pasti kalau dicantumkan kan misalnya tinggi saja lah, tinggi sekian. Kalau tadi harus cantik atau ganteng sih sepertinya tidak, menarik itu kan tidak seperti itu gitu ya. Tapi minimum kan nanti sudah ada groomingnya, jadi dia misalkan bisa berias atau minimal rapi lah ya. Tidak mesti ganteng atau cantik, tapi bisa rapi seperti memantaskan diri lah ya. Ya, misalnya. Nah, ini nih salah satu polemik ya. Jujur saya kan sekarang itu bertugas di salah satu sekolah atau masuk di pendidikan ya, mengajar. Nah, kalau di sekolah sendiri itu ya, itu kan ada pro kontra antara seorang siswa atau siswi itu kalau bawa kosmetik ke sekolah itu kan dilarang. Bawa kosmetik atau misalkan berdandan di sekolah itu dilarang. Sedangkan gitu ya, untuk masuk dunia sales apalagi selalu dicantumkan tuh berpenampilan menarik. Otomatis kalau bukan disebut ganteng atau cantik berarti harus bisa berdandan. Benar kan? Tapi menurut Andri sendiri nih, kontra atau pro masalah di sekolah tidak boleh berdandan? Di sekolah karena kan kalau dunia kerja wajib bisa ya, bener kan? Wajib bisa groomingnya kan, ada standar groomingnya, misalnya harus memakai gincu atau harus make up dan lain sebagainya. Ya, berarti kan itu wajib ya, salah satu ya hal yang wajib untuk bisa masuk dunia kerja sales gitu kan, SPG lah masih kayaknya. Nah, untuk Ade sendiri nih, pro apa kontra sih kalau untuk apakah di sekolah itu sebetulnya harus bisa menjalurkan atau setelah mengarahkan atau harus dilarang kalau menurut Anda sendiri ya? Kayaknya kalau untuk tingkat atas ya, semacam SMA atau SMK gitu, mungkin sudah boleh termasuk latihan lah. Sampai nanti dia ke dunia kerja kan pasti dituntut untuk grooming juga.
tapi mungkin sesuai dengan porsinya. Jadi Ya, nggak berlebihan lah ya. ya pelajar saya segini gitu porsinya. Berarti, Yang bawa alat make up full kayak gimana? berarti sebetulnya bukan dilarang harusnya, tapi lebih dari diarahkan kali ya. Iya betul. Mungkin ada ya kalau di beberapa sekolah ada pelajarannya kayak cara duduk, cara berjalan itu kan termasuk ya nanti ya dengan cara berdandan dan sebagainya. Oh ya, mungkin itu salah satu. Kalau di sekolah kejuruan mungkin yang kejuruan Paris ya, di AP, Penjualan juga. perhotelan ini sama ya. Iya perasaan juga pas. Iya. Berarti emang ya itu berarti untuk Andri sendiri pro ya. Untuk membawa kosmetik, tapi semuanya sangat beban porsi ya. Sebagai Ya, itu sih obrolan aja lah ya. Nah, untuk di retailing ini yang paling penting ya, ini paling penting. Untuk kisaran gaji ini ya, mungkin kisarannya bisa di atas atau di bawah UMR sih kalau untuk di sales. ya toh lagi sih tergantung ke si company-nya, ke si perusahaannya. Ketika saya dulu di retail fashion, memang biasanya standarnya tuh di bawah dari upah minimum. Tapi kalau buat yang sekarang, makanya sampai 12 tahun gitu ya, kalau minimum pasti dapat, tambah lagi belum bonus dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti dari gaji pokok ada lah ya kalau misalkan dapat, tapi tergantung perusahaannya. Ada yang memang bisa sih, ada yang nakal sih, bahkan saya. Tapi selain dari gaji pokok, berarti kalau di sales tuh biasanya ada yang namanya insentif ya? Insentif tuh bisa dari insentif per satu produk dijual, insentif persentase pencapaian, insentif si departemennya, insentif tokonya, dan masih banyak lagi. Belum lagi kalau sekarang misalkan ada uang makan, ada uang transport dan lain sebagainya. Oh berarti banyak ya? Itu ya gajinya sih segitu ya, tapi kalau kita bisa achieve ya itu lumayan sih. Satu lagi nih, untuk jenjang karir, kalau menurut Andri sendiri di dunia marketing atau di dunia sales SPG SPG, untuk jenjang karir bagus nggak sih? Oke. Yang saya rasain sampai sekarang sih memang jenjang karirnya ada dari level paling bawah gitu ya. Dulu saya mengikuti karir tuh ada levelnya kayak PNS. Dulu golongannya namanya dulu saya pas masuk tuh 2A sampai sekarang sudah karyawan tetap, sudah di level yang lumayan di level 2D sekarang. Memang ada jenjang karir mas. Berarti boleh lah ya digunain untuk jadi salah satu opportunity lah ya masuk ke dunia kerja di SPG itu bagus lah karirnya. Nah, untuk inspirasinya sendiri lah, inspirasi Andri masuk ke dunia sales awalnya dari mana? Semoga siap banyak gitu ya, ada motor lewat. Dari kan memang dari lama ya kerja di sini dulu, sebenarnya nggak tertarik atau nggak terpikirkan sama sekali buat jadi sales. Cuman sempat ada kalau waktu sekolah tuh guru tata usaha dia bilang yang paling terbuka peluangnya itu sales. Contoh dalam satu perusahaan tuh atau satu kantor saya aja sekarang, salesnya tuh bisa sampai 15 orang, 20 orang. Yang itu kan berarti dari sekolah pemasaran lah, misalkan hiring. Kan misalkan kalau kamu ngambil jurusan lain, akuntansi lah katakan, yang jadi finance itu cuma satu. Oh iya, peluang masuk nanti cuma buat satu orang dalam satu perusahaan. Yang jadi finance cuma satu, tapi yang jadi salesnya bisa jadi banyak, bisa juga kayak sekarang beberapa kali lipat. Jadi memang lebih terbuka peluang buat rekan-rekan yang mau ngambil sekolah kejuruan misalnya sales itu salah satu yang harus dipertimbangkan. Iya benar sih juga ya. Kalau misalkan di dalam satu kantor biasanya kan accounting satu, finance satu, HR satu. Iya benar ya, kecuali sales banyak. Ujung tombaknya itu kan salesnya. Nah, satu lagi untuk yang terakhir, tips untuk bisa masuk di dunia kerja sebagai SPG atau SPB. Saya belit-bet ya makanya, maaf ya. Tipsnya sih yang pasti rekan-rekan harus bisa dulu yang tadi, kemampuan public speaking itu yang hari itu yang paling penting sih, karena apapun yang mau dijual nanti customer di level pembelian tingkat berapapun, kalau memang rekan-rekan public speakingnya bagus, itu akan lebih mudah ya, lebih luas juga lah. Dengan customer itu tidak ada jarak. Ya, lebih ke strength dan relationship-nya harus lebih baik. Berarti tips paling utama yaitu komunikasi public speaking ya, paling utama. Oke, makasih ya udah bisa datang di podcast kita, di channel kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya.
Sampai sini dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like dan komentar kalau misalkan kalian mau bertanya sesuatu. See you.